Tiga. Baik, selamat pagi Ibu. Saya Dr. Ezekiel yang bertugas pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial kepada Ibu. Sebelumnya, izin pemeriksaan ini akan terasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Dengan Ibu siapa? Ibu Pipi. Ibu Pipi. Baik. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan 7 langkah cuci tangan dari WHO. Jadi yang pertama saya periksa itu adalah pemeriksaan tubuh terlebih dahulu. Saya akan meminta pasien untuk duduk di bed di sebelah kanan saya. Lalu pertama saya akan melihat bagaimana cara bicara dari pasien itu untuk menilai fungsi dari saraf kranial 9 dan 10. Kemudian saya akan melihat wajah pasien apakah dia asimetri atau dia simetris, itu untuk menilai dari saraf kranial facialis atau saraf ketujuh. Kemudian saya akan melihat pada kelopak mata pasien apakah ada ptosis atau tidak, itu untuk menilai saraf kranial ketiga. Kemudian saya akan melihat apakah ada kelainan pupil pada pasien untuk menilai dari saraf kranial 3, saraf kranial 4, dan saraf kranial 6. Nah, kemudian saya akan melihat dari anggota tubuh pasien itu ada rigidness atau kekakuan, kemudian ada kelemahan atau tidak, apakah ada pemborosan, apakah ada gemetar atau tremors, dan saya juga akan melihat apakah ada sindrom neurologis seperti vasikulasi. Nah, kemudian untuk alat dan bahan yang bisa digunakan itu seperti alat bantu jalan pasien, karena mungkin pasien akan mengalami Parkinson atau stroke, kemudian alat bantu dengar untuk masalah di saraf kranial ke-8 atau di vestibulocochlear, kemudian ada alat bantu penglihatan karena mungkin pasien akan mengalami strabismus, dan juga resep dokter. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada indera penghidu daripada pasien untuk menilai dari saraf kranial yang pertama itu. Nah, yang pertama saya pastikan dulu si pasien itu tidak ada penyakit intranasal dan meminta pasien untuk menutup matanya. Kemudian saya akan menyiapkan suatu bahan atau zat dengan aroma yang bisa dikenali dengan mudah supaya pasien bisa menebak apa zat atau bahan yang saya berikan. Nah, jika tidak ada zat atau ngetes, atau jika si pasien tidak menyadari ada perubahan, maka kemungkinan ada penyakit intranasal atau pasien tidak bisa mengenali suatu bahan atau zat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata pada pasien. Nah, ini untuk menilai nervus cranialis 2, 3, 4, dan 6 pada pasien. Yang pertama itu dilihat dulu dari kelopak matanya. Pada kelopak mata itu ada tanda-tanda ptosis atau tidak. Itu biasanya dari Horner's patologi atau patologi dari neuromuskular si pasien. Nah, kemudian diperiksa pupilnya. Itu yang pertama kita periksa dulu ukuran. Ukuran itu diperhatikan jika si pupil pasien ini ada midriasis atau miosis. Nah, kemudian kita perhatikan juga bentuknya. Untuk bentuk pupil dia berbentuk bundar dan rata atau dia tidak. Nah, kemudian kita perhatikan juga pupilnya apakah dia simetris atau tidak. Itu kita perhatikan besar pupil mata kiri dan kanan apakah dia isofor atau anisofor. Nah, untuk pemeriksaannya kita akan menggunakan pen light. Setelah melakukan pemeriksaan pupil, selanjutnya kita akan menggunakan stethoscope untuk memeriksa ketajaman visual pada pasien. Itu untuk memeriksa saraf kranial 2. Untuk menilai ketajaman penglihatan pasien, kita akan menggunakan kartu Snellen atau Snellen charge. Nah, jadi Snellen charge akan ditempelkan di dinding. Kemudian saya akan meminta pasien untuk berdiri dan menjauh sekitar 6 meter dari kartu Snellen. Kemudian saya minta pasien untuk menutup matanya sebelah dan membaca dari atas sampai ke bawah. Itu akan saya tunjuk secara acak huruf yang ini harus dilihat. Nah, jika pasien berhasil membaca sampai bagian paling bawah atau 20, itu akan diinterpretasikan sebagai 6/20 atau visusnya normal.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks pupil dari pasien untuk menilai saraf kranial 2 dan 3. Nah, yang pertama saya lakukan adalah meminta pasien untuk duduk di bed, kemudian saya akan memberikan cahaya. Setelah itu saya akan langsung melakukan pemeriksaan. Jadi alat yang diperlukan itu pen light. Nah, untuk melakukannya saya akan mengarahkan cahaya dari pen light ke pupil pasien. Lalu kita amati apakah ada pembatasan pupil di mata secara ipsilateral. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan tes refleks pupil langsung. Apakah dia ada miosis atau tidak? Jika ada miosis berarti dia positif. Setelah itu saya akan melakukan refleks pupil konsensual. Berarti saya akan mengarahkan pen light ke mata lalu lihat secara kontralateral apakah ada refleks positif atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan tes fungsi gerak bola mata untuk menilai saraf kranial 3, 4, dan 6. Nah, saya akan berdiri sekitar 30 cm dari pasien lalu menunjukkan satu telunjuk saya. Saya minta pasien untuk fokus ke jari saya dan mengikuti geraknya. Saya akan membentuk huruf H dan melihat apakah pasien bisa mengikuti gerakannya atau tidak. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan funduskopi menggunakan ophthalmoskop di ruangan yang redup. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranius 5 atau trigeminus, di mana di sini kita akan melakukan kita akan melakukan penilaian sensorik, di mana di sini kita meminta pasien untuk menutup mata. Setelah itu kita akan melakukan tes pergerakan halus menggunakan jarum di P1 dahi pasien, P2 pipi pasien, dan P3 rahang bawah pasien. Dimana kita di sini menggunakan kita tusukkan jarum di pertama P1 di dahi pasien, setelah itu P2 di pipi pasien, dan P3 di rahang bawah pasien. Setelah itu kita akan melakukan penilaian motor atau di mana di sini kita akan melakukan pengecek otot punggung-nya, di mana di sini saya akan meletakkan tangan saya di otot master pasien. Ini pasien. Setelah itu saya minta pasien untuk menggigit giginya untuk melihat apakah ada tanda-tanda pemborosan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks, di mana di sini saya akan melakukan pengatukan refleks rahang pasien. Di sini saya meletakkan jari saya di dagu pasien. Setelah itu kita akan melakukan refleks kornea, di mana di sini saya akan meletakkan kapas di selai di mata pasien untuk melihat apakah sensorik mata pasien masih bagus atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 7, di mana di sini saya akan menilai muka pasien. Yang pertama saya akan melihat ekspresi wajah pasien, apakah dia simetris atau simetris. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengangkat alis ke atas, di mana di sini apakah pasien bisa mengangkatnya dengan sempurna atau tidak. Setelah itu saya akan meminta pasien menutup matanya, dan setelah itu meminta pasien untuk mengerutkan kerukan matanya untuk menilai apakah bagus atau tidak. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk membuat pipinya bulat untuk menilai orbicularis orisnya. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk senyum untuk menilai locator anguli orisnya dan zygomaticus majornya. Setelah itu meminta pasien untuk melakukan menutup bibirnya untuk menilai orbicularis dan subluxatornya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 8, di mana di sini vestibulocochlearis, di mana di sini saya akan melakukan pengetesan pendengaran buruk, dan dia akan mengucapkan 3 kata. Setelah itu meminta pasien untuk mengikutinya, apakah pasien bisa mengikutinya atau tidak. Di mana di sini saya akan melakukan jarak 60 cm dari pasien. Setelah itu saya akan berbisi apakah pasien bisa mendengarkan atau tidak. 7. Setelah itu kita akan melakukan uji rina, di mana saya akan menggunakan garpu kala, di mana saya akan meletakkannya di mata pasien dan menentukan pasien kapan dia merasakan getaran itu berhenti. Nah, setelah itu saya akan melakukan uji Waber, di mana saya meletakkannya di kepala pasien di atas di sebelah sini dan minta pasien kapan dia merasakan getaran itu atau suaranya berhenti. Oke. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan vestibulur, tes univerbal, di mana di sini saya minta pasien untuk berjalan di tempat dan dengan tangannya terlentang. Sampai Bapak.
Setelah itu saya melihat apakah hasilnya normal jika pasien masih berada dalam posisi. Kalau misalnya hasilnya lesi vestibulum, pasien akan berputar ke arah sisi lesinya. Baik, Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial ke-9 dan juga 10, yaitu craniofacial dan juga vagus. Pertama, Ibu ada batuk atau rasa suaranya sesak? Baik, Ibu, pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian mulut pasien, meminta pasien untuk membuka mulut. Ibu boleh tolong buka mulutnya. Pertama saya akan menggunakan pen light, saya akan melihat bagian mulut pasien, meminta pasien mengucap A, Bu, A. Saya akan memerhatikan uvula daripada pasien, apakah terdapat deviasi atau tidak, atau langit-langit yang terlalu. Baik, setelah itu Ibu tolong batuk ke arah kiri. Oke. Baik, setelah itu saya akan meminta pasien untuk menelan air ludahnya sendiri. Ibu boleh tolong telan, melihat apakah adanya penelan yang efektif. Baik, setelah itu saya akan melihat nervus cranialis ke-11, yaitu accessorius, dengan menginspeksi apakah adanya pemborosan otot. Pertama, Ibu tolong angkat bahunya, angkat bahu. Baik, saya akan mendorong bahunya ke bawah. Oke, baik, Ibu. Jika ada kelemahan otot, maka bahunya akan otomatis jatuh ke bawah. Baik, setelah itu saya akan melihat otot daripada sternocleidomastoid. Minta pasien untuk memutar kepala ke sebelah kanan, Bu. Izin ya, Bu, saya tahan. Oke, ke kiri juga. Oke, baik. Setelah itu saya akan memeriksa nervus cranialis yang ke-12. Ini hipoglossus, meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Oke, Bu. Saya akan melihat apakah adanya deviasi lidah ke arah lesi. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Terima